Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Rahmatul Zahra dengan NIM 2488201132. Sini aku akan menjelaskan tentang aldehid, keton, karbohidrat, asam karbohidrat, dan lipid. Aldehid atau alkana adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonnya terikat pada dua atom karbon hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di sisi lain dan atom hidrogen di sisi lain. Sifatnya itu termasuk dalam golongan senyawa bipolar. Terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Pilih rantai tata namanya itu pilih rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CaO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan C sama dengan C. Ini bentuk klasifikasi dari aldehid. Kegunaan itu pertama sebagai bahan pengawet, contohnya formaldehida, bahan baku industri dan pangan, contohnya asetaldehid dan vanilin. Industri farmasi, contohnya itu sinamaldehid. Keton adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonnya yang terikat dengan kedua rantai karbon di kedua sisi. Sifat itu sama dengan sifat aldehid. Tata nama itu tentukan rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namanya rantai panjang berdasarkan nama alkilnya akhiran on. Ini bentuk klasifikasi dari keton. Kegunaan itu sebagai bahan pelarut dan bahan baku industri. Contohnya aseton dan metilketon. Industri farmasi, nabumeton dan metadon. Selanjutnya aku akan menjelaskan karbohidrat, asam karboksilat, dan lipid. Karbohidrat atau hidrat arang itu dari bahasa Yunani sakaron yang berarti gula, adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, H, dan O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empiris CnH2ON. Sifatnya itu mudah larut air, rasanya manis, bersifat gula pada reduksi, bentuknya itu siklik, bersifat optis aktif atau atom-atom karbon kiral. Ini bentuk rumus umum dari karbohidrat. Tata nama itu tidak ada penamaan yang khusus. Ini bentuk klasifikasinya. Kegunaannya itu yang pertama sebagai industri farmasi. Contohnya itu selulosa, diglukosa atau dextrosa, pangan, pertanian, dan kesehatan. Selanjutnya asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil dan aryl. Sifatnya tuh yang pertama ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air dan membentuk asam lemah. Dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Tata nama itu dimulai dari asam tambah rantai karbon yang terpanjang yang mengandung gugus karboksilat, CO2 tambah akhiran OH. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C gugus karboksilat diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari satu cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Gugus karboksilat yang terikat pada cincin aromatik. 6. Karbon diberi nama asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomorannya mengikuti posisi di gugus karboksilnya. Ini klasifikasinya. Kegunaannya asam karboksilat ini sebagai bahan industri, sebagai industri farmasi. Contohnya sebagai obat, bisa untuk mengurangi nyeri. Pangan, contohnya itu asam benzoat. Pelarut, contohnya itu asam asetat. Selanjutnya lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, dan vitamin A, D, E, K, monogliserida, diglycerida, trigliserida, dan fosfolipid. Ini bentuk rumus umum dari lipid. Sifatnya itu pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut non-polar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya itu lebih kecil dari air. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak. Klasifikasinya itu turunan lipid, asam lemak, jenuh dan tak jenuh, sterol, frenol, terpen, pangan, pertanian, dan kesehatan. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas mau ini.